Ya, saat ini BPK tengah melakukan audit terkait penggunaan anggaran penanganan pandemi yang di dalamnya menyangkut dana bansos. Dan Mata Najwa juga sudah terhubung dengan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Saya juga masih bersama Kurnia dan juga Mas Agus Pambagio. Tadi kita sempat tunjukkan dugaan bagaimana afiliasi perusahaan tertentu dengan para politisi, tapi sesungguhnya yang menarik adalah pengusutan korupsi dana bantuan sosial oleh KPK ini. Salah satu fakta yang terungkap Pak Agus, ada dugaan bahwa pembicaraan soal kong kali kong ini direncanakan bahkan sebelum pandemi datang ke Indonesia. Jadi bulan Februari itu sudah mulai tuh omong-omongan kong kali kongnya. Apakah ini memang hal yang biasa Anda temukan sebagai auditor? Jadi jauh-jauh hari memang sudah ada pembicaraan permufakatan jahat soal akan mencuri uang rakyat? Ya, dalam pemeriksaan yang umum kita tidak sampai ke sana, tetapi dalam investigasi ya kita dituntut untuk mempelajari seluruh proses, dari mulai proses perencanaan, proses pelaksanaan, kemudian serah terima, dan kemudian proses pembayarannya. Dan banyak kejadian memang dalam proses tindak pidana korupsi, terutama yang terkait dengan anggaran-anggaran besar ini sudah dimulai dari fase penganggaran. Nah, fase penganggaran di Indonesia itu memang fase penganggarannya 1 tahun sebelum pelaksanaan anggaran, atau beberapa saat nanti kalau dia ada perubahan APBN atau APBD itu beberapa bulan sebelum sebelum anggaran itu ditetapkan. Dan dengan demikian anggaran itu tidak bisa instantly dilaksanakan pada saat itu. Jadi kalau pada saat kita lihat pada waktu perencanaannya sudah ada, itu dengan tidak terlalu sulit melihatnya, di mana harga satuan ataupun harga perkiraan yang dibuat oleh si perencana itu jauh lebih tinggi daripada harga yang ada di lapangan, atau dia menggunakan benchmarking yang tidak tepat, dan itu banyak kita lihat. Bukan cuma hanya di bansos saja. Bukan hanya di bansos, tapi memang di bansos memang membuat miris orang begitu. Bansos untuk pandemi, pandeminya belum resmi masuk, rencana jahatnya sudah sejak sebelum itu. Luar biasa. Kita akan lihat bagaimana rekonstruksi kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh KPK. Kita akan tunjukkan kepada Anda pertemuan KPK sejauh ini. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Saya tidak akan melindungi yang Ya, saya ingin ke Kurnia dari ICW. Kurnia, yang jelas sejumlah investigasi penelusuran dilakukan oleh media seperti Tempo misalnya. Dan yang kemudian menunjukkan ada keterlibatan 2 politisi lain yang berafiliasi dengan mantan Mensos yang kita tahu sudah ditangkap KPK. Sejauh ini bagaimana ICW melihat ini ditelusuri oleh KPK? 2 nama politikus yang terseret-seret kasus bansos ini. Ya, yang pertama Mbak Nana, mesti kita katakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara bersama dengan kroninya adalah korupsi yang paling keji dan tidak berperi kemanusiaan. Dan harusnya ini menggerakkan KPK untuk mempercepat proses penanganan perkaranya. Karena ini terkait dengan pengadaan dan ada dugaan fee 10.000 dari 300.000 total nilai paket tersebut, maka semua korporasi yang ada dalam 14 bagian yang diberikan kepada warga Jabodetabek harusnya dipanggil seluruhnya. Kami sampai hari ini tidak melihat adanya keseriusan di KPK. Kami menduga jangan sampai justru ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu di tataran pimpinan, deputi, ataupun direktur yang berupaya untuk melokalisir perkara ini hanya berhenti hanya di Juliari Batubara. Kami, ICW bersama dengan koalisi masyarakat lainnya 1000% yakin bahwa ada
pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini, terutama untuk klaster-klaster politisi yang kalau kita lihat pemberitaan dari majalah ataupun koran Tempo, menyebutkan mereka mendapatkan luar biasa besar paketnya, di atas 1 juta paket per korporasi. Tentu itu harus ditelisik lebih jauh. Dari mana mereka bisa mendapatkan hal tersebut? Mbak Nana, kalau kita merujuk pada surat edaran LKPP tahun 2020 untuk penunjukan langsung dalam keadaan darurat, maka 2 yang harus dilihat. Apakah yang pertama, korporasi tersebut secara historis pernah bekerja sama dengan pemerintah, dan yang kedua, kompetensinya seperti apa dalam konteks pengadaan bantuan sosial. Data yang kita temukan, Mbak Nana, sangat miris. Ada banyak korporasi yang baru berdiri, tapi tiba-tiba 4-5 hari kemudian langsung mendapatkan proyek bantuan sosial. Dan secara kompetensi, ada beberapa korporasi yang bergerak di bidang elektronik, di bidang mobil dan motor, kok bisa dapat proyek bantuan sosial. Itu yang harus ditelisik lebih jauh oleh KPK, setidaknya panggil mereka sebagai saksi. Saksi kan belum tentu terlibat. Mereka mengetahui, mereka melihat, dan mereka mendengar. Ketika kita lihat banyak pemberitaan yang menyebutkan ada gap yang luar biasa besar. Mbak Nana, bayangkan di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu sembako, yang kedua goodie bag, yang ketiga transportasi. Kita baru berbicara soal sembako. Kalau sembako kita kurangi nilai transportasi dan goodie bag 30.000, total berarti 270.000. Temuan dari beberapa pemberitaan yang menyebutkan BPKP mengatakan harga sebenarnya bansos itu hanya 140 sampai 150.000. Berarti ada selisih 120.000 kalau kita kalikan 22,7 juta paket yang disebar di Jabodetabek, maka potensi kerugian keuangan negaranya ada 2,72 triliun. Maka dari itu saya katakan sejak awal, korupsi yang dilakukan oleh Juliari ini korupsi yang tidak berperi kemanusiaan. Dilakukan saat pandemi COVID-19 dan di saat ekonomi dan kesehatan masyarakat menurun drastis. Baik, Mas Kurnia, saya ingin sebut 2 nama politisi yang diduga terlibat menerima proyek bansos ini, kemudian juga secara terbuka disebutkan di majalah dan di koran Tempo. Ada Herman Heri, politikus PDI Perjuangan, Ketua Komisi 3 DPR RI, kemudian juga Ihsan Yunus, politikus PDI Perjuangan yang pernah menjabat Wakil Ketua Komisi DPR RI yang mitra kerjanya Kemensos. Saya ingin tanya, apakah menurut Anda KPK tidak akan ragu memeriksa mereka juga? Harusnya tidak ragu ya. Karena kita melihat track record KPK ketika menindak organisasi politik yang saat ini berkuasa selalu mengendur. Mbak Nana tentu masih ingat ketika Januari tahun 2020 KPK menangani perkara suap Harun Masiku, ada beberapa kejadian seperti KPK gagal menyegel kantor partai politik, sampai hari ini kader partai politik tersebut, Harun Masiku pun tidak berhasil ditangkap oleh KPK. Apakah perkara ini akan mengulangi kebobrokan KPK di bulan Januari tahun 2020 yang lalu? Kami menduga hal itu bisa terjadi. Dan kali ini kami masyarakat ingin mengingatkan kepada KPK, jadi bukan hanya KPK saja yang bisa mengingatkan masyarakat. Kami mengingatkan kepada KPK ada pasal 21 Undang-Undang Tipikor terkait dengan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang berupaya menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh tim penyelidik ataupun penyidik KPK. Entah itu pimpinan, deputi, ataupun direktur di KPK, ada jerat penjara di sana, pidana penjara maksimal 12 tahun, dan kita tidak segan-segan melaporkan hal tersebut ke kantor mereka sendiri, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, yang jelas memang malam ini pimpinan KPK tidak ada yang bersedia hadir di Mata Najwa, bahkan juru bicara yang tugasnya berbicara pun tidak mau bicara soal apakah KPK punya keberanian untuk memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terkait korupsi bansos ini. Tadi saya menyebut nama Ketua Komisi 3 DPR RI, Herman Heri, yang namanya disebut-sebut terafiliasi dengan perusahaan yang menerima proyek bansos ini. Apa tanggapan Herman Heri? Setelah pariwara, saya akan putarkan jawaban Herman Heri. Tetap di sini.